Nama saya Karodel Breviani dengan NIM 24241129. Saya adalah salah satu mahasiswa Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Kupang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke videonya. Saya akan menjelaskan ada beberapa ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup dapat dibedakan dengan benda tak hidup berdasarkan gejala-gejala hidup. Ciri-ciri makhluk hidup: 1. Bernapas atau respirasi. 2. Bergerak. 3. Memerlukan makanan atau nutrisi. 4. Tumbuh dan berkembang. 5. Berkembang biak atau reproduksi. 6. Peka terhadap rangsang atau iritabilitas. 7. Mengeluarkan zat sisa. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernapas atau respirasi. Bernapas adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida beserta uap air. Pernapasan yang menggunakan oksigen disebut pernapasan aerob, contohnya manusia, hewan. Pernapasan yang tidak menggunakan oksigen disebut pernapasan anaerob, contohnya jamur dan bakteri. Sekarang kita bisa lihat bersama gambar alat-alat respirasi. Yang pertama, paru-paru, contohnya pada manusia. Yang kedua, trakea, contohnya pada serangga. Yang ketiga, insang, contohnya pada ikan. Yang keempat, paru-paru buku, contohnya pada kalajengking dan laba-laba. Yang kelima, stomata, yaitu contohnya pada tumbuhan. Makhluk hidup yang kedua yaitu bergerak. Manusia dan hewan bergerak secara aktif, artinya disertai dengan perpindahan. Hewan memiliki alat gerak beraneka ragam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kaki pada sebagian besar vertebrata. Yang kedua, sirip pada ikan. Yang ketiga, sayap pada burung. Yang keempat, kaki semu atau pseudopodia pada amoeba proteus. Yang kelima, bulu cambuk atau flagel pada Euglena viridis. Yang keenam, bulu getar atau cilia pada Paramecium caudatum. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu memerlukan makanan atau nutrisi. Yang berikut, manusia dan hewan untuk memperoleh makanan sangat bergantung pada makhluk hidup lain atau heterotrof. Yang berikut, tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan anorganik dari sekelilingnya, dibentuk oleh energi cahaya yang berasal dari matahari. Yang berikut, makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri disebut bersifat autotrof. Ciri makhluk hidup yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Sifat pertumbuhan pada makhluk hidup terbagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan kuantitatif dan irreversibel. Pertumbuhan yang bersifat kuantitatif ini berarti bertambah berat, bertambah tinggi, dan bertambah besar suatu organisme. Sedangkan pertumbuhan irreversibel yaitu pertumbuhan yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Ciri makhluk hidup yang kelima yaitu berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Yang berikut, tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan keturunan agar tidak punah dan menambah jumlah generasinya. Perkembangbiakan dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif dan generatif, di mana perkembangan biakan secara vegetatif yaitu berasal hanya dari satu induk saja, contohnya pada pohon pisang dan lain-lain. Sedangkan perkembangbiakan secara generatif yaitu berasal dari dua induk melalui proses perkawinan, contohnya pada manusia dan hewan. Ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsang. Tumbuhan mereaksi adanya rangsang, contohnya putri malu mengetupkan daunnya saat disentuh. Yang berikut, indera merupakan alat tubuh yang peka terhadap suatu rangsangan. Alat indera pada manusia dan hewan antara lain: yang pertama, mata, peka terhadap rangsangan cahaya. Yang kedua, telinga, peka terhadap rangsangan getaran suara. Yang ketiga, hidung, peka terhadap rangsangan bau. Yang keempat,
kulit, peka terhadap rangsangan panas, dingin, sentuhan, tekanan, dan luka. Yang kelima, lidah, peka terhadap rangsangan rasa atau pahit, manis, asin. Ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu mengeluarkan zat sisa. Semua makhluk hidup mengeluarkan zat-zat sisa yang berasal dari proses metabolisme yang berlangsung dalam tubuh. Zat sisa dari tubuh dikeluarkan melalui proses pernapasan atau respirasi, ekskresi, dan defekasi. Proses pernapasan mengeluarkan zat karbon dioksida dan uap air. Proses ekskresi mengeluarkan urin. Defekasi adalah proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan yang berupa feses.